Hello, welcome back to my channel Handmade by Eve. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Sudah lama nih nggak upload. Nah, untuk memulainya saya mau memulai dengan yang simple-simple aja dulu. Ini atasan anak cewek dan cowok dan tanpa pola. Cukup ciplak baju yang biasa dia pakai. Nah, saya mulai dari yang atasan anak cowok dulu ya. Oke, pertama-tama siapkan baju yang biasa dia pakai, bisa kemeja ataupun kaos ya. Ini saya pakai kemeja anak saya yang usia 10 tahun. Nah, ini kemejanya, ini bagian kerah itu saya buka gini ya, teman-teman. Jadi karena atasannya tuh nanti nggak pakai kerah gitu. Nah, biasanya nanti di bagian leher untuk kerah kemeja itu kan agak naik gitu ya, jadi nanti disesuaikan aja, nanti ukurannya kita cek lagi, kita koreksi lagi. Jadi kalau perlu ukuran kerahnya diturunin ya nanti kita turunkan ya. Nah, ini saya siapkan bahan kainnya dulu. Ini bahan rayon ya, ini adem banget dan cocok buat anak-anak. Nah, kita lipat dulu, kemudian dari lipatan itu jaraknya 5 cm ya teman-teman. Itu untuk space kancing. Nah, itu saya buat garis gitu sampai ke bawah, sampai panjang kemeja yang kita perlukan ya. Nah, setelah itu nih kita ambil contoh kemejanya atau bajunya. Nah, kita posisikan seperti ini ya. Jadi di sejajar dengan garis yang kita buat. Jadi sekali lagi dari lipatan itu ke garis yang saya buat itu lebarnya 5 cm ya teman-teman. Oke, next ini kita atur bahannya ya. Jadi kita pakai secukupnya aja. Jadi hemat bahan ya teman-teman. Jadi saya pakai mepet gitu. Jadi disesuaikan nanti kira-kira nanti kampuhnya berapa. Jadi itu aja yang kita pakai. Nah, ini mau saya tandai bagian batas-batas polanya itu ya, titik-titiknya di pundak, kemudian di kurung lengan, kemudian nanti juga ada di kurung lehernya. Ini saya tandai ya, jadi batasannya. Nah, next ini untuk bagian badan depan itu saya turunkan ya, dari ketiak itu 3,5 cm ya teman-teman. Jadi ini 3,5 cm turun dari kurung ketiak bawah. Jadi ini saya turunkan bukan berarti kurung lengannya turun ya, bukan ya teman-teman. Jadi itu nanti saya turunkan karena nanti ada 2 potongan di bagian depannya. Jadi itu batasan untuk potongan bagian atas badan. Nah, ini saya mau sambungkan dulu titik-titik batasnya bagian lengan, kurung lengan. Itu saya mulai dari 4,5 ya. Ini pakai penggaris lengkung seperti ini. Nah, setelah dihubungkan, jadi teman-teman nanti untuk menghubungkannya pakai tipis-tipis aja ya, jangan tebal seperti saya ini. Ini karena biar kelihatan aja di kamera saya tebelin. Nanti jadi teman-teman nanti buatnya di rumah, aduh sampai belibet. Di rumah nanti buatnya tipis aja ya. Nah, nanti setelah kita jiplak, oke, ini mau saya jiplak semuanya dulu. Nah, ini bagian badan depannya itu tadi saya turunkan 3,5 ya, jadi dihubungkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya buat garis lurus. Nah, udah kelihatan ya, ini bagian depan nanti saya potong jadi 2 gitu. Jadi ini bagian badan atas dulu ya. Nah, setelah itu saya koreksi dulu bagian leher, karena yang saya pakai kemeja ya, jadi itu kurang lebar lah ke lehernya. Ini saya mundurkan 2 cm. Nah, ini juga kurung lehernya saya turunkan juga ya, jadi 10 cm ke bawah. Oke, setelah itu kita hubungkan. Selanjutnya untuk bagian lebar dada, ini saya tambahkan ya 1 cm. Jadi nanti dengan kampuh, ini saya mulai pakai kampuh ya teman-teman. Jadi tambah 2 cm untuk lebar dadanya. Oke, ini saya mau mulai untuk menambahkan kampuh. Ini pakai pensil warna yang berbeda ya, jadi biar kelihatan mana yang kampuh, mana yang pola aslinya.
Oke, ini kampuhnya saya kasih 1 cm ya teman-teman untuk sekeliling, kecuali tadi di bagian lebar dada itu saya kasih 2 cm ya. Jadi karena kancingnya tadi nggak sampai ke bawah ya, jadi biar leluasa juga nanti masuk ke badan, jadi saya tambahkan lebarnya aja, jadi lebih lebar dibandingkan kampuh yang lainnya. Jadi saya ulangi ya teman-teman, untuk kampuhnya ini sekeliling pakai 1 atau 1,5 ya teman-teman, terserah teman-teman mau pakai berapa. Biasanya saya pakai 1 cm. Kemudian untuk lebar dadanya itu lebih lebar kampuhnya dibandingkan yang lain. Jadi ini kalau sekeliling pakai 1 cm, jadi untuk dadanya tadi saya pakai 2 cm. Kalau pakai 1,5 mungkin teman-teman nanti bisa nambahkan 3 cm ya, jadi kelipatannya untuk bagian lebar dadanya. Oke, nih saya sudah beri kampuh, jadi yang hijau itu adalah kampuhnya ya. Nah ini setelah beres mau saya potong. Oh iya, ini saya lipat dulu untuk bagian space kancingnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita kasih jarum pentul biar gak geser gitu saat motong, karena kain rayon ini termasuk yang licin gitu ya, jadi mudah bergeser gitu. Oke, setelah itu baru deh kita potong. Nah setelah dipotong jadinya seperti ini ya. Ini sudah dengan kampuh. Oke, ini bagian space kancingnya. Oke, saya potong dulu bagi 2. Nah untuk space kancing ini saya potong aja, terlalu panjang. Pokoknya nanti dilipat seperti ini sekiranya pas gitu ya. Nanti kita rapikan lagi saat menjahit. Oke, setelah jadi ini kita buka jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Nah next ini dari pola bagian depan yang atas, ini mau saya buat pola bagian belakang sekarang ya. Ini saya sematkan jarum pentul dulu, kita lipat bagian space kancingnya jadi seperti ini. Nah sekarang kita ambil lagi kainnya. Nah ini masuk ke proses pembuatan bagian belakang ya, pola bagian belakang. Ini saya lipat jadi 2 seperti ini ya, jadi sesuai kebutuhan aja. Nah ini kalau udah dilipat tinggal saya posisikan bagian badan depan yang sudah dipotong tadi ya. Nah jadi seperti ini. Nih disematkan jarum pentul biar nggak geser-geser. Nah ini karena kain yang bagian depan ini sudah dipotong dengan kampuh, jadi nanti untuk buat pola belakang nggak usah diberi kampuh lagi ya, jadi ngikutin pola depannya aja. Oke, ini saya mulai dari bagian kurung leher. Kurung leher untuk pola bagian belakang itu turun ya, turun 2 cm ini. Ini tinggal saya buat garis lengkung untuk leher bagian belakang. Kemudian untuk kerung lengannya ini dibuat sama aja dari atas, kecuali ini ya untuk bagian puncak kerungnya itu untuk yang bagian belakang agak keluar 0,5 cm. Jadi bisa kelihatan ya teman-teman itu perbedaannya untuk kerung lengan yang depan dan belakang ya. Jadi yang belakang agak keluar gitu di bagian puncak kerungnya. Kemudian untuk panjang kemeja bagian belakang ini ditambahkan ya nanti dengan kampuh. Biasanya untuk bagian belakang itu kan ada lipatan, itu saya tambahkan 3-4 cm ya teman-teman, terserah. Ini saya pakai 3 cm kalau nggak salah. Selanjutnya ini mau saya tarik garis lurus untuk bagian bawah kemejanya ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk lebar dadanya bagian belakang ini kita samakan aja dengan bagian depan ya, tidak perlu tambah kampuh karena ini yang dipakai contoh pola potongan jadi bagian depan tadi.
jadi nggak perlu tambah kampu. Kemudian untuk bagian atasnya ini sementara kita kasih tanda ya batasannya. Nah, kita tandain aja dulu seperti ini. Jadi jangan lupa diberi tanda dulu batasannya ya teman-teman. Itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk memotong bagian depannya nanti ya, potongan bagian depannya. Kemudian untuk kerung bagian belakangnya jangan lupa itu agak keluar setengah senti ya di bagian puncak kerung lengannya. Nah, jadi seperti ini potongannya ya teman-teman untuk bagian belakang dengan mencontoh pola bagian depan yang sudah jadi. Nah, selanjutnya dari pola bagian belakang ini kita pakai lagi ya, ini untuk membuat potongan bagian depannya. Nah, jadi kita pakai yang pola belakang. Nah, ini mau saya balik dulu jadi biar sisi bagian dalamnya ini yang di luar ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah dilipat jadi dua sama rata seperti ini. Kalau perlu teman-teman nanti kasih jarum pentul ya biar nggak geser-geser. Nah, itu di bagian yang saya tandai itu saya lipat. Sematkan lagi dengan jarum pentul biar nggak geser-geser ya. Oke, setelah beres ini akan jadi pola jiplak untuk bagian depan. Jadi potongan bawah bagian depan ya. Nah, ini kita siapkan dulu kainnya sama ya, ini dilipat sama rata aja jadi dua kayak gini ya teman-teman. Nah, kainnya yang dibutuhkan sesuai ukuran potongan contohnya tadi. Nah, untuk bagian atasnya ini nanti jadi untuk sambungan bagian depannya itu saya tambahkan 2 cm ya. Oke, ini saya tambahkan 2 cm. Jadi nanti kan itu kita sambung gitu, itu perlu kampuh 2 kali lebih lebar daripada kampuh yang kita pakai awal ya. Jadi misalkan kampuhnya 1, kita pakai 2. Jadi kalau kampuhnya yang kita pakai 1,5, jadi kalau 2 kalinya jadi 3 cm gitu nambahnya ya teman-teman. Ini karena saya pakai 1 cm jadi nambahnya 2 cm. Oke, ini udah jadi. Ini adalah potongan bagian badan depan. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Di bagian depan itu nanti ada 2 potongan, atas dan bawah. Jadi bisa kelihatan ya, bisa dimengerti gambarannya nanti jadinya seperti apa atasannya. Oke, ini mau saya masuk ke proses jahit ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini jangan lupa kita harus buat pola lengannya dulu. Nah, pola lengannya ini juga kita akan jiplak dari pola lengan baju yang udah jadi. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan dulu kertas pola. Mau pakai koran boleh, kertas karton boleh, manila boleh. Jadi terserah teman-teman maunya pakai apa. Nah, ini saya mau tandai dulu, itu ada puncak lengannya ya tadi ya, saya tandai. Kemudian kita bagi 2, jadi ini dikira-kira aja kertasnya nanti kebutuhannya selebar apa. Nah, ini saya sematkan di kertas polanya. Kalau bisa teman-teman nanti bisa sematkan jarum pentul ya, jadi biar nggak geser-geser gitu. Nah, ini saya tandai bagian panjang lengan, kemudian nanti titik-titik di potongan lengannya itu saya tandai semua ya. Nah, ini panjang lengannya sudah saya tandai sesuai contohnya, jadi bisa diperhatikan caranya seperti ini. Nah, itu bagian bawah keruk lengan juga saya tandai seperti ini. Nah, ini untuk menghubungkannya bisa mengikuti garis
baju jadinya, atau ini bisa kita buat garis lurus aja ya ini. Nah setelah itu kita ukur ya untuk lebarnya. Jadi untuk lebar kanan kiri itu harus sama. Jadi ini saya hitung ada 16 cm. Jadi sebelahnya juga harus 16 cm ya. Jadi harus sama. Sama juga untuk lebar bagian bawahnya, ini harus sama kanan dan kirinya. Nah ini untuk bagian sampingnya, ini kalau bingung teman-teman bisa buat garis lurus aja. Nah ini saya buat garis lurus aja ya biar nggak bingung, jadi nggak harus mengikuti contoh lengan baju jadinya. Nah ini untuk kerung lengannya, jadi saya hubungkan bagian atasnya bentuk garis miring seperti ini ya. Nah ini nanti saya akan bagi 4 sama besar ya di bagian garis miringnya. Jadi kita bagi lagi, ini setelah dibagi 2, ini saya bagi 2 lagi sama rata ya, itu panjangnya harus sama. Nah kalau sudah selesai kita bagi 4 seperti ini tiap-tiap garis miringnya ya. Nah ini saya mulai dulu yang di sebelah kiri saya. Nah itu turun 1 cm dari batasan titiknya untuk bagian bawah, kemudian naik lagi bagian atasnya itu naik 1 cm ya teman-teman. Kemudian untuk garis miring di satu sisinya itu turun setengah cm saja. Kemudian yang bagian atas ini naik 1 cm ya. Oke, setelah itu baru deh kita buat garis lengkungnya seperti ini. Jadi kita buat seluas mungkin ya. Nah oke, next kita potong ya. Nah berhubung lebar dada itu kan saya tambahkan ya 1 cm teman-teman. Jadi nanti untuk kampuhnya, nah ini bagian bawah karena ada lipatan itu saya kasih 4 cm. Kemudian untuk bagian kanan dan kirinya ini saya tambahkan 2 cm ya teman-teman, karena tadi di lebar dadanya saya menambahkan lebarnya itu 2 cm juga, jadi harus dikoreksi lagi untuk bagian lengannya kita tambahkan 2 cm juga. Sementara untuk keliling kampuh kerung lengannya itu cukup 1 cm aja ya. Nah untuk bagian leher, untuk lehernya itu kan leher biasa aja ya, jadi saya kasih bisban biasa gitu aja. Nah, ini saya potong untuk bisban lehernya itu dipotong miring, jadi biar nggak biar rapi gitu, kemiringannya diusahakan 45 derajat ya teman-teman. Nah ini lebarnya saya pakai lebar 3,5 gitu, 3,5 cm. Oke, ini kalau dirasa kurang nanti untuk panjang rung lehernya ini saya buat 1 potongan lagi ya, jadi nanti tinggal disambung gitu. Nah ini untuk menjahit pakaian anak-anak di rumah ya bisa seperti ini ya teman-teman, jadi ngakalin gitu, kita atur-atur lah, yang penting hemat bahan. Selanjutnya ini untuk space kancing, jadi kain fusilnya saya posisikan seperti ini ya, jadi maju 1 cm dari tepi kain, kemudian kita lipat seperti ini. Lebar kain fislinnya itu 2 cm ya, kemudian panjangnya tinggal menyesuaikan aja. Oke, ini saya rapikan dulu, saya potong ya untuk kelebihan kainnya.
Nah, nanti ini untuk space kancingnya ini saya koreksi lagi ya, jadi harus panjangnya harus sama. Nah, next ini mau saya jahit dulu. Oke, setelah selesai dijahit untuk space kancingnya, ini mau saya sambung gitu ya teman-teman. Saya gabungkan gitu. Ini saya sematkan jarum pentul dulu. Nah, bagian bawahnya ini mau saya jahit. Oke, setelah dijahit baru deh kita akan sambung untuk bagian bawahnya. Nah, ini saya sematkan jarum pentul juga ya biar nggak geser-geser. Nanti setelah itu baru kita jahit. Nah, setelah dijahit ini seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini saya sematkan jarum pentul aja dulu biar gampang ya untuk nyambungnya nanti. Nah, setelah disambung untuk bagian depannya ini mau saya sambung bagian badan belakang. Nah, kita mulai dari bagian pundaknya. Oke, setelah tersambung seperti ini semuanya, jangan lupa nanti kita obras ya itu sambungan-sambungannya. Nah, ini sudah saya obras dulu. Nah, setelah diobras nanti teman-teman bisa dijahit apa itu namanya, stitch ya. Nah, ini bagian kampunya saya hadapkan ke atas, nanti kita stitch gitu, kita jahit tindas istilahnya ya teman-teman. Nah, ini bagian pundaknya juga nanti kita jahit tindas biar lebih kuat gitu ya, nggak mudah lepas sambungannya. Nah, baru setelah itu kita akan sambung bagian lengannya. Jangan lupa itu bagian yang agak masuk itu di bagian depan ya. Nah, nanti untuk cara jahit lengannya nanti teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya, itu ada cara pasang lengan ya. Nah, baru setelah itu kita akan sambung bagian samping badannya. Seperti ini kita rapikan. Jangan lupa untuk bagian sambungan lengan bagian bawah itu nanti harus sama ya teman-teman. Nah, ini biar sama gitu mau saya sematkan jarum pentul gitu di bagian sambungannya. Jadi nanti biar jahitnya rapi gitu, hasilnya rapi ya. Oke, ini saya sematkan jarum pentul ini di bagian ketiaknya itu teman-teman ya. Nah, baru kita jahit. Setelah dijahit langsung kita obras ya teman-teman. Sementara untuk lipatan bagian lengan dan bawah baju itu jadi nggak perlu diobras. Ini mau saya lipat 1 cm, saya jahit dulu. Nah, ini saya lipat 1 cm, saya jahit sejarak 1 sepatu gitu ya. Ini bagian bawah juga saya lipat 1 cm, kemudian saya jahit dulu. Baru setelah itu saya lipat lagi ke dalam itu 2 cm. Nah, baru kita jahit mepet aja gitu ya, mepet tepi kainnya. Nah, nanti hasil jahitannya kelihatannya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kan ada 2 kali jahitan ya. Oke, next baru kita pasang bisbannya. Ini sudah saya sering praktekkan di tutorial baju sebelumnya ya, yang menggunakan bisban gitu. Nah, ini bisbannya nanti masuk ke dalam gitu ya teman-teman. Oke, jadi langkah-langkahnya bisa diperhatikan. Nah, ini jadi bagian untuk bisbannya itu bagian kain yang dalam ya, yang menghadap ke kita. Nah, usahakan itu sisakan 1 cm lebih ya, jadi untuk melipatnya nanti biar gampang. Nah, setelah tersambung seperti ini, nah ini bagian ujung-ujungnya itu lebih 1 cm ya. Nah, jadi saya lebihkan 1 cm, baru saya lipat seperti ini. Oke, dan dilipat lagi.
seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan jarum pentul nanti biar nggak geser-geser gitu kainnya. Nah, setelah itu baru kita jahit keliling ya nanti kalau sudah dilipat seperti ini. Nah, ini kita jahit. Oke, untuk step terakhir kita tinggal pasang kancingnya teman-teman, dan baju pun siap dipakai. Jangan lupa disetrika ya biar rapi. Terima kasih sudah menonton, dan untuk atasan ceweknya kita ketemu lagi di next tutorial ya. See you.